Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya ingin membagikan tugas rangkuman pertemuan 1 sampai ke 13 untuk materi kuliah struktur data. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Yang pertama, mengenai pengenalan struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan dan mengatur data dalam komputer agar lebih efisien. Kondisi ini bisa digunakan untuk menyimpan data agar mudah diakses dan modifikasi. Contohnya adalah array, list, stack, queue, tree, dan graph. Poinnya adalah dengan memahami struktur data, kita dapat membangun program yang lebih efisien dalam penggunaan memori dan dalam waktu yang lebih singkat. Mari kita mulai mempelajari terkait dasar-dasar struktur data ini. Yang nomor 2 adalah kategori struktur data. Struktur data sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah struktur data statis, ukuran tetap, misalnya array, record, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2 adalah struktur data dinamis. Ukuran data biasanya bisa berubah, misalnya linked, list, stack, queue, dan tree. Yang pertama akan kita bahas adalah array atau larik. Apa array itu? Array adalah struktur data yang menyimpan data dalam urutan berdasarkan indeks. Ukuran data tetap dan elemen disimpan secara berurutan di memori. Seperti bisa kita lihat pada gambar di bawah. Untuk contohnya seperti gambar seperti ini. Kelebihan dari array adalah yang pertama, cepat diakses pakai nomor urut atau indeks. Kemudian mudah digunakan atau cocok untuk data yang berurut. Kekurangannya adalah ukuran tidak bisa diubah. Yang selanjutnya, boros memori kalau isinya tidak penuh, kemudian sulit menambah atau menghapus data di tengah. Yang nomor 2 adalah linked list. Linked list adalah kumpulan node yang terhubung satu sama lain melalui pointer. Setiap node berisi data dan referensi ke node berikutnya. Berikut ini adalah jenis-jenis linked list. Yang pertama, single linked list atau pointer ke satu arah. Yang kedua, double linked list, pointer ke dua arah. Nomor 3 ada circular linked list atau node terakhir menunjuk ke node pertama. Ini ada dua dibaginya, yaitu circular single linked list dan circular double linked list. Yang keempat adalah multiple linked list. Tidak ada pointer yang menunjuk ke 0. Kelebihannya adalah tambah atau hapus data lebih mudah. Ukurannya bisa berubah-ubah. Hemat memori hanya pakai sesuai kebutuhan saja. Kekurangannya lambat saat mencari data. Kemudian butuh memori ekstra. Yang selanjutnya lebih rumit dari array. Yang nomor 3 adalah stack atau tumpukan. Merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemen hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu pada posisi akhir dari list atau top. Prinsip dasar stack adalah LIFO atau last in first out. Sistem operasi stack itu dibagi beberapa macam. Salah satunya adalah isEmpty untuk memeriksa apakah stack kosong, isFull untuk memeriksa apakah stack sudah penuh, push untuk menambahkan item pada posisi paling atas operasi stack, kemudian pop untuk menghapus item paling atas, kemudian clear untuk mengosongkan stack. Kelebihan dari stack ini adalah strukturnya sederhana, mudah digunakan, cocok untuk proses undo, redo, pemanggilan fungsi, kemudian eksekusi ekspresi matematika. Yang ketiga adalah operasi push atau tambah dan pop, hapus cepat. Kekurangannya adalah aksesnya terbatas, hanya bisa ambil data terakhir atau LIFO.
ukuran terbatas kalau pakai array, dan selanjutnya sulit untuk mengakses data di tengah atau bawah stack. Yang nomor 4 adalah queue. Queue berarti antrian, contoh mengantri di loket tiket. Istilahnya adalah enqueue menambah data ke dalam antrian, dequeue mengeluarkan data terdepan dari antrian. Operasi queue ini dibagi menjadi 5. Enqueue memasukkan data, dequeue mengeluarkan data, clear menghapus seluruh antrian, isEmpty memeriksa apakah antrian kosong, isFull memeriksa apakah antrian penuh. Kelebihannya adalah tertib. Data diproses sesuai urutan masuk atau FIFO, first in first out. Contoh untuk penjadwalan tugas, manajemen antrian, dan komunikasi antar proses. Strukturnya sederhana sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Kekurangannya akses terbatas. Hanya bisa ambil data yang terdepan saja. Kemudian jika menggunakan array bisa terjadi pemborosan. Yang ketiga, tidak fleksibel untuk menyimpan atau menghapus. Yang kelima adalah kunjungan pohon biner atau tree traversal. Dibagi menjadi 3. Pre-order mempunyai urutan cetak simpul yang dikunjungi, kemudian ke cabang kiri, kemudian kunjungi cabang kanan. Seperti pada gambar di bawah ini. Dari A ke B, ke D, ke E, ke C. Yang nomor 2 adalah in order, mempunyai urutan. Yang pertama kunjungi cabang kiri, selanjutnya cek simpul yang dikunjungi, selanjutnya kunjungi cabang kanan. Seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga adalah post order, mempunyai urutan seperti di bawah. Kunjungi cabang kiri, kunjungi cabang kanan, cetak simpul yang dikunjungi. Selain kunjungan yang dijelaskan di atas, ada satu kunjungan lagi yaitu level order. Kunjungan ini dimulai dari simpul yang pada tingkat atau akar, kemudian diteruskan pada tingkat kedua. Yang nomor 6 adalah sorting atau metode pengurutan data. Operasi pengurutan data ini adalah proses yang sering digunakan dalam proses data bisnis, terutama untuk mengurutkan data secara ascending dari kecil ke besar. Macam-macam sorting ini dan metode pengurutannya seperti pada gambar di bawah ini, pada keterangan di bawah ini. Ada 5, merge sort, bubble sort, selection sort, insertion sort, dan quick sort. Untuk contohnya itu tertera pada gambar seperti keterangan di bawahnya. Kemudian masuk ke graph. Apa itu graph? Pengertian dasar graph G terdiri dari 2 himpunan. Yang pertama V atau vertex atau point node atau titik-titik. Elemennya disebut simpul. Kemudian nomor 2 E atau edge, tusuk atau sisi, merupakan hubungan antara 2 simpul. Contoh graph ada seperti pada gambar di bawah ini. Jenis graphnya multigraph, mengandung gelung, self loop, dan ruas jajar. Simple graph tidak ada gelung atau ruas sejajar. Subgraph bagian dari graph G. Spanning subgraph, subgraph yang mencakup semua yang berhubung dengan simpul-simpul di dalamnya. Graph berlabel, graph dengan bobot atau jarak. Graph adalah struktur paling penting dalam ilmu komputer untuk merepresentasikan hubungan antara objek, sehingga bentuk perjalanan atau walk, path, cycle yang berguna untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang nomor 8 adalah matrik penyajian. Adalah cara mempresentasikan graf dalam bentuk matrik yang memudahkan analisa struktur dan hubungan antara simpul atau vertex dan sisi edge. Berikut inilah beberapa jenis matriksnya. Ada 4. Yang tertampil di sini adalah adjacency matrix, kemudian matrik incidence, kemudian graf terarah,
dan graf tak berarah. Untuk contoh gambarnya, visualnya seperti pada gambar yang terlampir. Metode penyajian graf merupakan cara sistematis untuk mempresentasikan struktur graf dalam bentuk tahap sehingga hubungan antara simpul dan sisi dapat dianalisis dengan mudah. Oleh karena itu, pemrosesan graf dalam algoritma seperti pencarian jalur, spanning tree, dan sebagainya menjadi lebih mudah, terstruktur, dan efisien. Kesimpulannya adalah struktur data dasar array, link, list, stack, dan queue adalah struktur dengan data yang fundamental yang menjadi dasar algoritma dan struktur data lanjutan. Implementasinya, memahami struktur data berarti mampu mengimplementasikannya dalam kode dan memilih struktur yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Struktur hierarkinya adalah pohon biner dan graf mempresentasikan hubungan hierarki dan kompleks antar data dengan beragam metode traversal. Algoritma pengurutan, algoritma sorting memungkinkan data diurutkan dengan pendekatan masing-masing dan trade-off kecepatan dan kesederhanaan. Sehingga penguasaan struktur data adalah fondasi penting untuk siapa saja, khususnya seorang programmer. Dengan memahami berbagai ilmu struktur data ini, bisa memilih solusi yang paling efisien dan efektif untuk berbagai masalah pemrograman. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.